Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap minggu, akan ada cerita mistis baru yang mungkin terjadi di sekitar kamu. Dan tuliskan di komentar, apakah kamu masih berani mendaki gunung setelah ini? Langit biru membentang luas di atas Gunung Semeru pagi itu, seperti menyambut langkah-langkah pertama 6 anak muda yang tengah menapaki jalur pendakian dengan semangat membuncah. Di bawah rindangnya pepohonan cemoro kandang, suara tawa mereka bergema, menyatu dengan alam. Mereka adalah Helmi, Ayu, Eko, Desi, Arif, dan Emi, 6 sahabat yang sudah mengenal satu sama lain sejak masa kuliah di Jogja, terhubung oleh cinta pada petualangan, alam, dan sesekali hal-hal mistis yang dibicarakan sambil minum kopi tengah malam. Helmi, 25 tahun, sang pemimpin yang terlalu percaya diri. Seorang fotografer freelance yang karismatik dan hobi naik gunung. Ia yang merancang pendakian ini, percaya diri karena pernah 3 kali ke Semeru. Namun kepercayaan dirinya kadang menjadikannya ceroboh. Ia adalah pacar Ayu dan seringkali mengambil keputusan tanpa diskusi. Semeru bukan sekadar gunung buatku, ini rumah keempat. Katanya dengan bangga saat briefing sebelum pendakian. Ayu, 24 tahun, kekasih Helmi yang penuh rasa ingin tahu. Pekerja media daring yang sensitif, spiritualis, dan diam-diam menyukai hal-hal supranatural. Ia mempercayai cerita-cerita tentang penunggu gunung. Ayu membawa jimat kecil peninggalan neneknya yang selalu ia simpan di saku jaket. Gunung itu bukan cuma tempat tinggi, Hel. Kadang, dia juga punya hati. Dan hati bisa terluka. Eko, 26 tahun, sosok lucu yang menyimpan luka. Paling tua di kelompok itu, Eko selalu menjadi penghibur, suka bercanda, dan paling nyaring suaranya. Namun sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, ia mulai sering bicara sendiri dan percaya pada reinkarnasi. Eko sering bermimpi aneh menjelang pendakian ini, tapi memilih diam. Kalau nanti kita nyasar, panggil aja nama ibu. Aku yakin beliau bisa dengar. Desi, 23 tahun, si perasa yang pendiam. Anak terakhir dari keluarga konservatif, Desi jarang bicara kecuali saat dibutuhkan. Ia mencatat setiap jalur, ketinggian, dan tanda-tanda alam di buku kecilnya. Meski pendiam, Desi sangat peka terhadap perubahan suasana. Ia sempat menolak ikut, tapi akhirnya mengalah karena bujukan Emi. Aku mimpi aneh sebelum berangkat, ada tangan dari kabut yang menarikku ke air, tapi mungkin cuma stres. Arif, 24 tahun, skeptis, rasionalis, dan cuek. Mahasiswa teknik yang selalu jadi orang terakhir percaya pada hal gaib. Ia percaya pada data, logika, dan sains. Baginya, mistis hanyalah kepercayaan turun-temurun yang dibesar-besarkan. Namun justru dia yang nanti paling terguncang. Kalau suara-suara itu nyata, pasti bisa direkam. Kalau nggak bisa, berarti halu. Gitu aja, kok repot. Emi, 22 tahun, si bungsu yang penuh semangat. Anggota termuda dan paling polos, Emi sangat antusias dalam pendakian ini. Ia selalu merekam perjalanan dengan ponsel, membuat vlog kecil-kecilan. Di balik semangatnya, ia punya firasat tak enak sejak malam pertama. Aku pengen nunjukin ke followers, kalau naik gunung itu bukan cuma gaya-gayaan. Tapi sekarang aku kok ngerasa kayak diawasi ya. Mereka memulai pendakian dari Ranupane sekitar pukul 7. Jalur mendaki dilewati dengan semangat, bercanda di setiap pos, dan menyempatkan selfie di Watu Rejeng. Helmi sesekali memimpin dengan drone kecilnya, Eko terus bernyanyi lagu lama, dan Emi merekam setiap langkah. Menjelang senja, mereka tiba di Ranu Kumbolo. Danau bening yang memantulkan warna langit jingga menyambut mereka. Tenda-tenda didirikan di sisi utara dan api unggun mulai menyala. Suasana terasa hangat untuk sementara. Namun saat malam mulai turun dan kabut bergulir pelan di atas air danau, Desi menggigil, bukan karena dingin semata. Ia melihat sesuatu, bayangan yang berdiri lama di seberang danau,
tak bergerak. Ada yang berdiri di sana, bisiknya. Tapi saat yang lain melihat, tak ada apa-apa. Ayu ikut terdiam. Ia merasa hal yang sama, seperti seseorang mengintip dari balik kabut. Helmi hanya menertawakan. Itu cuma kabut dan bayangan pohon. Jangan paranoid. Namun malam itu, ketika semua tertidur, angin mendadak berhenti. Hening. Bahkan suara jangkrik menghilang. Dan dari arah danau, terdengar suara perempuan bernyanyi lirih. Sangat pelan, nyaris seperti nyanyian pengantar tidur yang retak. Pagi di Ranu Kumbolo terasa aneh. Embun masih tebal menyelimuti sekitar danau, tapi suasananya terlalu hening, seperti alam sedang menahan napas. Biasanya, kicau burung dan suara gemerisik menjadi teman bangun pagi. Namun kali ini hanya desir angin yang terdengar, berat, dingin, dan menusuk hingga ke tulang. Helmi membuka tenda sambil menggeliat. Pagi yang sempurna, gumamnya. Tapi saat memandang ke arah danau, dia terdiam beberapa detik. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, berdiri di tengah danau. Tapi saat dia berkedip, sosok itu lenyap. Helmi, kamu kenapa? Ayu menyusul keluar. Suaranya lembut tapi matanya sayu. Ia belum banyak tidur semalam. Mimpi aneh tentang dirinya yang menatap dari kejauhan masih menempel di benaknya. Enggak ada apa-apa, jawab Helmi sambil mencoba tersenyum. Setelah sarapan, kelompok kembali mendaki ke arah Oro-Oro Ombo. Bunga lavender liar membentang ungu seperti karpet alam. Emi sibuk merekam, Arif mengomentari tanaman invasif, dan Eko hanya diam. Ia tampak menatap kosong ke kejauhan. Bibirnya komat kamit seperti sedang menghitung atau berdoa. Bro, lo gak kenapa? Tanya Arif sambil menepuk bahu Eko. Eko menoleh pelan. Di sana ada yang ngintip dari balik ilalang. Ujarnya datar, sambil menunjuk bukit seberang. Tak ada siapapun di sana. Mereka tiba di Kalimati sebelum senja. Tenda-tenda kembali didirikan. Setelah makan malam sederhana, satu persatu mulai masuk ke dalam kantong tidur masing-masing. Namun malam itu, Helmi dan Ayu keluar diam-diam dari tenda. Berbekal senter dan jaket, mereka berjalan menjauh sedikit ke balik semak di jalur yang sepi. Aku takut, ucap Ayu lirih, saat mereka duduk berdekatan. Helmi meraih tangan Ayu. Kita sudah sejauh ini. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita butuh ini. Untuk kita. Di tengah hutan gunung yang senyap, mereka melakukan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan. Ayu menangis pelan di pelukan Helmi setelahnya. Seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Angin berhembus pelan, lalu berhenti, lalu hembus lagi, kali ini dengan aroma menyengat, seperti bangkai hewan yang membusuk. Di kejauhan, ranting patah sendiri. Helmi menoleh. Ayu menggigil. Dalam gelap, mereka mendengar suara napas berat, seperti ada makhluk besar yang mengamati. Esok paginya, Emi menangis. Tasnya terbuka padahal sudah dikunci. Kameranya rusak. Video terakhir menunjukkan seseorang merekam mereka semua dari kejauhan di malam hari, padahal tak ada yang mengaku merekam. Desi menemukan simbol aneh tergores di batang pohon dekat tenda. Lingkaran tak sempurna dengan 3 garis memotong di tengahnya, seperti mata yang menangis. Ini bukan goresan biasa, gumamnya, kayak ditulis pakai darah, atau tanah yang tercampur darah. Eko kembali bersuara, suaranya pelan dan dalam. Mereka sudah bangun. Kita udah ganggu. Kita udah najisin tempat ini. Apa maksud lo? Arif mulai kesal. Pantangan hubungan darah, sekarang mereka akan ambil sesuatu. Jawab Eko, lirih. Helmi mulai marah, menyuruh Eko berhenti bicara yang aneh-aneh. Tapi Ayu justru memucat, teringat cerita neneknya, bahwa tanah tinggi seperti Semeru bukan tempat untuk menyalurkan nafsu. Tempat itu adalah altar, dan setiap altar yang dinajiskan akan meminta penebusan. Malam ketiga tiba. Tidak ada api unggun, tidak ada tawa, hanya diam dan desah angin gunung yang dingin dan berat. Tengah malam, Desi terbangun oleh suara perempuan menangis.
Ia pikir itu Emi. Namun saat melihat ke dalam tenda, Emi tidur nyenyak. Suara itu datang dari hutan, lirih, tapi memilukan. Desi berdiri di depan tenda, memandangi hutan yang gelap. Di salah satu pohon, dia melihat bayangan perempuan menggantung, perlahan berputar seperti boneka kayu yang diombang-ambingkan angin. Dan saat dia menatap lebih lama, perempuan itu membuka mata dan menatap langsung ke arahnya. Kabut menyelimuti Kalimati sejak dini hari. Tidak seperti biasa, kabut itu pekat dan menggantung rendah, seperti tirai putih yang menolak dibuka. Udara terasa berat, seolah setiap napas mengandung sesuatu yang asing. Desi duduk di luar tenda, menyelimuti dirinya dengan jaket. Matanya kosong. Ia belum bicara apapun sejak peristiwa semalam. Saat ditanya, ia hanya menjawab lirih. Dia melihatku balik. Ayu menghampiri dengan secangkir minuman hangat. Des, kamu lihat siapa semalam? Desi tak menjawab. Namun tangannya menggambar sesuatu di tanah dengan ujung ranting. Lingkaran tak sempurna dengan garis memotong, simbol yang sama yang mereka temukan kemarin. Kali ini, ia menggambarnya berulang kali, seperti sedang kerasukan pola itu. Eko memandangi dari jauh. Matanya cekung. Tak seperti biasanya, ia sudah bangun lebih dulu. Ia tidak makan, tidak bicara, dan sejak pagi menatap ke arah hutan tanpa berkedip. Dia bangun, gumam Eko. Siapa? Tanya Arif. Eko menoleh dengan tatapan kosong. Yang perempuan itu, yang mukanya dipotong di dalam kabut. Arif menggerutu, mulai tak tahan dengan suasana ini. Kalian semua terlalu seriusin mimpi dan bayangan. Ini semua pasti cuma karena kelelahan. Namun bahkan Arif pun mulai kehilangan keyakinannya ketika mereka menemukan jejak kaki basah di sekitar tenda mereka, meski tidak ada hujan dan tanah di sekitar kering. Jejak itu berhenti tepat di depan tenda Desi dan tidak pernah kembali. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ke Arcopodo. Rencana summit ditinggalkan. Tujuan mereka hanya satu, turun secepat mungkin. Tapi hari itu, langit tetap kelabu dan kabut makin padat. Menjelang malam, Emi merekam sesuatu dengan ponselnya. Dirinya sendiri yang berbicara soal kabut dan suasana. Namun ketika diputar ulang, suara di belakangnya terdengar jelas. Suara perempuan tertawa kecil, lalu berkata, "Jangan pulang dulu." Emi panik. Ponselnya dilempar ke tanah. Aku gak ngerekam siapa-siapa. Aku sendirian waktu itu. Ayu mengurung diri di dalam tenda. Helmi menenangkannya, namun wajah Ayu pucat dan tangannya terus memegangi jimat peninggalan neneknya. Aku dengar dia panggil namaku. Hel, malam-malam dia bisik. Bayar dengan darahmu. Malam itu, giliran Desi yang menghilang. Ia terakhir terlihat duduk di atas karpet kecil, membaca buku catatannya sambil komat kamit seperti membaca doa. Saat subuh, tenda tempatnya tidur kosong. Buku catatan tertinggal, namun halaman-halamannya tercabik-cabik, dan simbol lingkaran berlumur tanah kembali muncul, kali ini di dinding tenda bagian dalam. Mereka mencari ke segala arah, tapi hanya menemukan boneka kecil tergantung di cabang pohon, mengenakan potongan kain jaket Desi yang sebelumnya ia pakai. Emi menangis histeris. Arif berusaha menenangkan, tapi ia sendiri ketakutan. Eko semakin jauh dari nalar. Ia duduk di dekat pohon, mencoret-coret batang dengan batu tajam sambil menggumam. Dia sudah ambil 1, tinggal 4. Dia suka suara jerit Emi, katanya kayak burung. Helmi kehilangan kendali. Ia menampar Eko, mengguncangnya. Tapi Eko justru tertawa keras. Tawa panjang yang tidak wajar. Semeru cuma tidur. Mi, kita yang bangunin dia. Kita yang masukin dia lewat perut Ayu. Ayu jatuh terduduk, menjerit. Arif menyuruh semuanya tenang. Namun suara tawa itu, bukan dari Eko kali ini, terdengar dari balik pepohonan. Tawa perempuan, panjang dan menyayat. Kali ini terdengar oleh semua. Tenda mereka bergetar, seperti ditiup angin besar, padahal malam itu angin sama sekali tak bertiup. Di luar, pohon-pohon bergerak sendiri,
bergemerisik dalam irama yang tak alami. Helmi meraih senter dan membuka tenda. Dan di sana, berdiri sosok Desi, wajahnya kosong, pucat, dan matanya tidak ada. Senter terjatuh. Emi menjerit. Tapi saat Helmi mengedip, sosok itu lenyap. Di tempatnya berdiri tadi, hanya ada tanah berlumpur dan bekas telapak kaki kecil mengarah ke tenda. Kabut masih menggantung pekat di Kalimati saat pagi menjelang, seperti tirai putih yang menolak naik. Matahari tak kunjung muncul. Udara dingin mencengkeram hingga ke tulang, dan keheningan tak wajar terus menyelimuti. Mereka berlima kini benar-benar kehilangan arah dan nalar. Arif duduk sendirian di dekat tenda yang sudah mulai rusak. Jemarinya menggenggam batu, menggoreskan sesuatu ke tanah berulang-ulang. Simbol lingkaran dengan 3 garis memotong, seperti yang Desi buat sebelum menghilang. Aku lihat apa yang dia lihat, bisik Arif pada Emi yang mencoba mendekat. Apa maksudmu, Rif? Dia jatuh ke dalam danau, tapi bukan air, itu mata. Puluhan mata menatap dari dasar. Mereka semua menunggu. Emi mundur perlahan. Sorot mata Arif kosong, seperti terlepas dari tubuhnya. Eko, di sisi lain, makin parah. Ia jarang tidur, dan saat tidur, tubuhnya kejang seperti orang kesurupan. Ia mulai berbicara dengan suara perempuan, lirih, mendayu, lalu berubah menjadi tawa pecah. Helmi pernah mendekatinya dan mendengar gumamannya. Aku cuma mau bayi itu, kasih darahnya, kasih tubuhnya, biar Ayu hidup terus di tubuh kami. Mendengar itu, Helmi menampar Eko keras-keras, tapi pria itu hanya tertawa. Dari mulutnya keluar darah segar yang menetes begitu saja. Lidahnya seperti terbelah 2 sejenak, lalu kembali normal. Ayu jatuh sakit. Ia demam tinggi, berkeringat dingin, dan terus mengigau. Tubuhnya melemah, dan di malam hari ia terus bergumam, "Maafkan aku, maafkan aku." Emi, yang tersisa paling waras, mulai menyimpan ketakutan sendirian. Helmi, kita harus keluar dari sini malam ini juga. Kalau enggak, kita semua bakal mati. Ini bukan gunung lagi. Ini kuburan hidup. Mereka mencoba berjalan turun di sore hari. Meski kabut masih tebal, Emi memaksa. Ia merasa jika mereka diam di tempat, kematian hanya tinggal menunggu giliran. Namun saat mereka berjalan, jalur kembali ke tempat semula. 3 kali mereka melewati pohon dengan simbol lingkaran dan potongan kain yang sama, seperti terus berputar dalam lingkaran. Arif mulai panik, lalu berlari sendiri ke dalam kabut sambil berteriak, "Aku tahu kalian bohong. Ini semua permainan. Aku gak percaya sama kalian." Helmi mencoba mengejar, namun suara Arif menghilang dalam kabut. Kemudian, terdengar suara patahan keras. Lalu diam. Saat mereka menemukan Arif beberapa jam kemudian, tubuhnya tergantung di pohon pinus. Wajahnya menghadap ke langit dengan senyum lebar, dengan kedua matanya dicungkil. Emi histeris. Ayu jatuh pingsan. Eko justru duduk tenang, menatap tubuh Arif dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum sambil berkata, "Akhirnya dia melihat." Helmi, yang selama ini mencoba memimpin, mulai kehilangan kontrol. Ia menangis di malam hari, memeluk Ayu yang tubuhnya makin lemah, dan berkata, "Ini salahku, semua salahku." Namun Ayu hanya menatap kosong ke langit-langit tenda, lalu berbisik, "Aku bisa dengar bayi itu menangis dari dalam dadaku, seperti dia ingin keluar." Kabut belum juga surut. Kalimati kini tak ubahnya seperti ruang terkutuk yang menolak melepaskan mereka. Bahkan alam pun tampak tak lagi berpihak. Burung tak berkicau, serangga tak berbunyi, dan langkah mereka selalu kembali ke titik yang sama. Tinggal 4 orang tersisa, Helmi, Ayu, Emi, dan Eko, yang kini bukan lagi Eko yang mereka kenal. Pagi menjelang, Emi sudah tak bisa menahan histeria. Ia berteriak di antara kabut, memanggil bantuan, menjerit menyebut nama keluarganya. Namun dari balik kabut, yang datang bukan bantuan melainkan suara tangisan anak kecil. Ayu menggigil. Ia mengusap perutnya yang terasa nyeri sejak semalam.
matanya kosong. Kadang ia berbicara sendiri, mengusap dada sambil memanggil nama. Dia, kamu sudah datang ya? Helmi mendekat. Ayu, siapa dia? Ayu hanya tersenyum. Yang ada di dalam aku. Dia mau keluar. Dia udah bangun. Helmi panik, tapi Emi menariknya menjauh. Kita harus pergi. Malam ini. Biarin mereka kalau perlu. Helmi tak tega meninggalkan Ayu, tapi Emi memaksa. Namun sebelum rencana turun bisa dilakukan, Ayu tiba-tiba bangkit dan berlari ke arah tebing. Helmi mengejar, teriakannya menggema di antara kabut. Ayu, jangan! Di puncak tebing, Ayu berdiri menghadap jurang. Angin bertiup, rambutnya melambai, dan senyum tipis mengembang di bibir pucatnya. Ini bukan tubuhku lagi, Helmi. Ini sudah jadi tempat bagi yang lain. Kita bisa keluar dari sini, Yu. Aku janji. Gunung ini butuh darah, dan aku sudah menodainya. Biarkan aku menebusnya. Sebelum Helmi sempat menjangkau, Ayu menjatuhkan diri ke jurang dengan pelukan tenang, seolah ia menyerahkan diri sepenuh hati. Helmi menjerit. Namun tubuh Ayu tak pernah ditemukan di dasar jurang. Bahkan saat dicari esok hari, jurang itu tidak ada, hanya dinding batu padat dan semak tinggi. Malam berikutnya, hanya Helmi, Emi, dan Eko yang tersisa. Namun Eko tak lagi dianggap sebagai bagian dari mereka. Ia hanya duduk diam, matanya tertutup, bibirnya komat-kamit sambil menggenggam batu tajam. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang tidak bernapas selama menit-menit yang lama. Emi mulai berbicara sendiri juga. Suaranya kecil. Ayu gak jatuh. Dia digendong sama perempuan putih. Mukanya rata, seperti tanah basah. Dia nyanyi, dan Ayu diam. Helmi mencoba menjaga kewarasan. Ia menuliskan arah, membuat tanda di pohon. Tapi esok harinya tanda itu selalu menghilang. Pagi ketiga, Emi bangun lebih dulu dan menjerit keras. Helmi keluar tenda dan menemukan Eko menggantung di pohon. Tubuhnya membiru, mulutnya terbuka lebar, dan dari dalamnya keluar potongan kain yang sama seperti yang dipakai Ayu. Di dahinya terukir simbol kutukan. Namun kali ini berbeda. Ada angka 6 tertulis dengan darah kering. Kini tinggal Helmi seorang. Emi hilang. Tak ditemukan dimanapun. Namun senter miliknya ditemukan di pinggir danau kecil dekat jalur Cemoro Tunggal. Dengan rekaman terakhir menunjukkan dirinya menangis dan berteriak. Sebelum tiba-tiba terdengar suara berat berkata, "Diamlah, giliranmu akan datang." Lalu layar gelap. Helmi berjalan sendirian. Di dalam kabut. Langkahnya berat. Terengah. Mulutnya kering. Pohon-pohon tampak memutar. Jalan tak berujung. Dan wajah-wajah teman-temannya mulai muncul di antara batang dan kabut. Desi, berdarah dan buta, tersenyum. Arif, menggenggam bola matanya sendiri. Eko, menggantung terbalik, berbisik-bisik. Emi, berdiri menunduk, memegang kamera rusak. Ayu, berjalan pelan ke arahnya, matanya kosong, dan ketika tersenyum, mulutnya merobek hingga ke telinga. "Kamu yang terakhir. Helmi berlari, menjerit, mencoba keluar dari hutan yang tak ada ujungnya. Namun jalurnya berputar, kembali ke tempat yang sama. Tempat terakhir Ayu menatapnya sebelum melompat. Ia terduduk di tanah, terisak, dan dari balik kabut, Ayu muncul. Tapi kali ini, tubuhnya rusak, tangannya menjuntai panjang, dan suaranya bukan suara manusia lagi. "Ikut aku." Helmi menjerit, lari mundur, dan terjatuh ke jurang. Langit di atas Ranu Kumbolo kembali biru seperti biasa. Danau tenang memantulkan awan putih yang melintas pelan. Angin berhembus ringan membawa aroma pinus dan tanah basah. Dari luar, Semeru tampak damai. Suci, tak berubah. Tapi para porter lama dan penduduk Ranu Pane tahu, sejak musim kemarau tahun lalu, sesuatu berubah.
Setiap malam Jumat Kliwon, kabut turun lebih cepat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari arah Kalimati. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang, tapi suara tawa perempuan, panjang, melengking, lalu menghilang mendadak. Seorang porter bernama Pak Yono, yang sudah 20 tahun menemani pendaki, bersumpah ia pernah melihat 6 bayangan berdiri diam di bawah pohon tempat tenda biasa didirikan. Mereka cuma berdiri, Mas, kayak patung. Tapi waktu saya deketin, hilang semua. Hawanya dingin, kayak bukan manusia. Papan peringatan yang dulu hanya berisi imbauan umum, kini bertambah satu catatan tambahan, ditulis tangan oleh warga. Dilarang keras melakukan perbuatan tak senonoh di gunung ini. Yang melanggar akan hilang. Tidak dengan jasad, tapi dengan jiwa. Tim pencarian resmi dari Basarnas tak pernah merilis kronologi utuh. Nama 6 pendaki itu tetap tercatat sebagai belum ditemukan. Beberapa keluarga mendatangi gunung setiap tahun, membawa bunga dan doa. Namun mereka hanya pulang dengan sunyi. Di satu malam yang kelam, saat kabut menggantung dan bulan tak menampakkan wajahnya, seorang pendaki pemula merekam vlog dengan ponselnya di tepi danau. Dalam tayangan itu, suara laki-laki bercerita, "Gue pengin banget lihat penampakan di sini. Konon katanya, tempat ini mistis banget." Lalu kamera bergetar, mendadak diam. Ada suara sayup dan pelan. "Kami belum pulang. Dan kamu barusan datang." Video itu berhenti dengan layar gelap, dan hanya terdengar tawa yang sangat familiar. Gunung Semeru, dalam keanggunan dan kemegahannya, tetap menjadi tempat suci. Bagi mereka yang datang dengan niat baik, ia adalah rumah yang indah. Tapi bagi mereka yang datang dengan kesombongan dan hawa nafsu, ia menjadi pintu ke dunia lain yang tak mengenal ampun. Karena di ketinggian itu, udara tak hanya membawa oksigen, tapi juga kutukan. Dan mereka yang melanggar pantangan, tidak akan pernah benar-benar kembali. Kalau kamu pernah mendengar kisah serupa, atau mengalami kejadian aneh saat mendaki, ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, ada tempat yang bisa kita datangi, tapi tidak semuanya bisa kita tinggalkan. Tamat.